Halo gitu friends, jadi hari ini kita ada di GTEX nih, kebetulan narasumber yang pertama di GTEX. Kita podcast gitu-gitu aja, ada di JCC, ada di sebuah event internasional. Dan hari ini narasumber pertama kita ini keren banget nih, dari Malaysia langsung. Kita ada Pak Hendra Iskandar. Pak Hendra ini adalah Minister Counselor untuk Economy Affair ya Pak ya. Betul, Mas Ali. Ini terima kasih banyak udah datang di podcast gitu-gitu aja. Ini podcast yang memang kita tujukan buat semua orang ataupun UMKM yang pernah mengalami gitu-gitu aja, biar hidupnya, karirnya, usahanya nggak gitu-gitu aja nih Pak. Meningkat ya? Iya. Kita punya panggilan namanya Gitu Friends. Oke. Sapa dulu dong ke Gitu Friends. Sapa dulu Pak. Gitu Friends. Oke, jadi harus nyapa ya. Iya gitu harus ya? sapa dan Oke. perkenalkan diri. Oke, teman-teman semua ya. Saya Hendra Iskandar, Minister Counselor untuk Economic Affairs dari KBRI di Kuala Lumpur. Jadi saya baru datang semalam. Hari ini saya sudah duduk di sini ya di podcast gitu-gitu aja bersama hostnya nih Mas Ali. Ya, senang bagi saya ada di sini ya. Jadi kenapa saya di sini? Saya di Kenapa sini tuh? adalah untuk mempromosikan ya merah putih apapun itu ya untuk bisa tembus ke pasar global ya. Utamanya adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kita ada berapa? Ada 17 sub bidang ekonomi kreatif. Oke. Termasuk kuliner, fashion, film, music, architecture, publicity dan masih banyak lagi. Jadi saya di sini untuk menghampiri teman-teman UMKM ekonomi kreatif yang mempunyai keinginan ya. Kalau nggak punya keinginan kita dorong Oke. ya dengan produk-produk yang bagus untuk bisa masuk ke pasar global, khususnya karena saya di KBRI Kuala Lumpur yaitu untuk masuk ke pasar Malaysia. Oke, berarti Jadi Bapak gitu. lagi keliling dan mengkurasi juga nih Pak, Ya. mana brand-brand yang bisa dibawa ke Malaysia gitu ya? Ya, ini kehadiran saya yang kedua. GTEX pertama saya juga hadir dan sudah kita tuangkan hasil dari GTEX itu menjadi salah satunya adalah event promosi kita yang kita sebut adalah Gebiar Nusantara. Dulu dihadiri 14.000 pengunjung ya dan Tahun lalu ya? Tahun lalu. Oke. Dan produk-produk Indonesia sudah masuk ke Malaysia. Oke, Nah, tahun iya. ini ayo kita lakukan lagi sesuai dengan tema GTEX. Ada tourism, ada trade, ada investment, and SMEs. Semua itu yang bisa kita dorong. Itu Jadi, yang melaksanakan KBRI Indonesia di Malaysia ya, gitu. KBRI Kuala Lumpur kita mengadakan. Waktu itu kita juga menggandeng apabila ingin, ternyata dari Disparekraf DKI juga menyambut dengan hangat, jadi acaranya sangat meriah. Ada musik, ada investment, kita bisa ada tabletop untuk tourism. Ingat, turis asing paling banyak ke Indonesia itu sejak tahun 2023 dari Malaysia. Oke. 1,9 juta. Tahun 2024 2,24. Insya Allah tahun 2025 kita targetkan bisa sampai 2,7 atau 2,9 Oke. gitu. Nah, mantap. ini yang mau kita gerakkan nanti kalau, dan ingat turis Malaysia itu juga termasuk big spender. Rata-rata mereka stay di Indonesia 6 hari dengan spending rata-rata 18 sampai 21 juta. Iya, betul banget tuh Pak, betul. Soalnya aku juga di fashion kan. Nah, Jadi aku betul. ada brand fashion dan Betul. kebanyakan juga customer kita tuh dari Malaysia, Pak. Betul. Iya. Betul. Karena kan di Malaysia itu fashion trennya tuh agak mundur ya. Betul. Makanya mereka lari ke Indonesia untuk beli produk-produk Indonesia khususnya di fashionnya. Jadi gitu. fashion trend Malaysia itu tidak harus melihat branded. Dia melihat yang unik. Wastra dengan denim atau misalnya batik dengan bentuk yang lain. Dia tidak harus branded. Oke. Makanya kenapa turis Indonesia itu, kalau turis Malaysia kalau datang itu, saya mau beli kain. Kain itu artinya baju. Kain dan kuliner. Ini yang ingin mereka dapatkan. Nah, Oke. ini kan suatu potensi. Kita tidak boleh berdiam diri, ya kan? Jadi, ayo kita dorong. Makanya nanti juga insya Allah kita akan lakukan Gebiar Nusantara 2 di akhir November 2025. Ya Oh, kan? tahun ini ada lagi yang Tahun kedua ini, ya? yang kedua. Oke. Yang kedua dengan menitik beratkan pada Nusantara, spices berarti kuliner, styles termasuk fashion, and screen. Screen situ ada film-film pendek mengenai makanan, mengenai tourism,
mengenai investment. Oh, oke. Ya, akan Kita kita bisa diajak gak nih Pak ke sana nih Pak? Harus wajib. That's the reason why I'm here. Yeay. Dia tunggu ya, podcast gitu-gitu aja ada di Kuala Lumpur nih ya. Biasa acaranya di mana Pak? Kemarin kita lakukan di TRX waktu yang pertama. Oke, oh itu ya mall kan? TRX tuh mallnya high class tuh ya Pak ya? Ya, Ya. betul. Itu waktu itu 14.000 yang hadir. 14.000. 14.000 hadir. Di situ juga kita menghadirkan musik dengan kolaborasi. Jadi musiknya bandnya band Malaysia, lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia. Lagu Wali, lagunya Glenn Fredly kita nyanyikan. Nah ini kita mencoba konsep yang lebih besar. Di Malaysia tuh ada di Kuala Lumpur ada yang namanya Pasar Seni. Itu pusatnya kuliner Iya, dan betul. tourism. Kita akan coba gelar di situ. Wah keren, itu pasar seni ramai banget kan. Betul. Itu memang setiap turis pasti datang ke sana kan buat cari oleh-oleh kan. Jadi tempatnya saya rasa cocok nih dengan namanya gitu-gitu aja. Iya. Tapi hasilnya bukan gitu-gitu aja. Oke, ini bagus banget nih buat teman-teman UMKM Indonesia, kesempatan biar bisnis yang gak stuck di situ-situ aja, gitu-gitu aja. Ini kesempatan untuk masuk go global. Nah, Betul. pertanyaan aku gini nih Pak, gimana caranya daftar dan ada requirement khusus gak buat UMKM yang bisa ikut Gebiar Nusantara 2 ini nih Pak? Seperti tahun lalu, jadi kita sudah berhubungan ya dengan teman-teman di sini kan ada Jawara, ada Abji, ada Mas Ali juga itu kan yang sudah bisa mewakili lah. Dan kita bisa lihat mana produk-produk UMKM yang kira-kira layak lah. Karena kita gini, kita branding nih, kita menjual Indonesia. Jangan sampai kita tampilkan suatu produk yang begitu aja. Nanti image orang, kenapa kita harus beli produk Indonesia? Cuman gini aja, nggak ada apa-apanya, nggak lah. Nah kita cari yang benar-benar dari pertamanya dari kemasan, ya kan? Karena eye catching itu kan. Kemasan aja udah lihat, wah ini apa nih ya, bagus nih kan. Wah ini pakaian apa nih, menarik gitu, ya kan? Jadi kita minta nggak boleh yang sembarangan, ya. Karena produk Indonesia bukan produk sembarangan. Tuh ya, diperhatikan produknya emang harus kualitasnya bagus banget ya. Tuh. Jangan white label tuh ya Pak ya. Bener-bener original buatan Indonesia gitu. Ini kesempatan. Nah kalau mau daftar gimana Pak? Apa Daftar. Bapak kurasi? Daftar nanti silakan aja langsung ke bisa ke email saya, bisa juga ke maksudnya email ekonomi di KBRI Kuala Lumpur tadi, ya kan? Atau dengan WhatsApp. Pokoknya semudah-mudahnya kita sampaikan. Kalau saya lebih kepada mungkin kurasinya gini. Setelah teman-teman di sini kan melihat, mengkurasi, saya yang akan melihat ini cocok gak untuk pasar Malaysia. Karena untuk masuk ke suatu pasar, we have to know the characteristic of the market. Jangan kesukaannya misalnya warna-warna pastel, kita masukinnya warna-warna gelap. Nah, itu udah pasti. Jadi we have to know the characteristic of the market. What the market wants. Nah itu yang harus kita penuhi. Ya kan? Kalau kisi-kisinya karakteristik dari market di Kuala Lumpur seperti apa Pak? Maksudnya biar kita bisa tahu nih produk-produk apa yang bisa kita masukkan ke KL gitu. Produk-produk ya selain makanan itu udah pasti deh. Trend settingnya kan ke Indonesia. Ya, tadi saya juga sudah melihat tuh ada kue-kue, ada risoles, ada jajan pasar, ada cuangki. Itu layak, tergantung kita mau nggak kita expand. Ya kan? Mau nggak kita berkolaborasi. Satu. Yang kedua di bidang fashion. Fashionnya tuh yang apa ya? Yang tidak usah harus yang sophisticated ya. Yang gitu-gitu aja tapi maknanya besar. Mereka ingin sesuatu yang berbau Indonesianya tuh kental. Nah, itu. Jadi harga bukan masalah karena kita lihat GDP Malaysia juga cukup tinggi, tapi juga jangan terlalu tinggi gitu. Jadi harus harga-harga yang menarik yang kira-kira bisa didapatkan. Ini nanti ya kita saya yakin, makanya kalau juga apalagi nanti kalau ada podcast ini ada nanti masaknya langsung di situ, ya kan? Saya yakin di pasar seni insya Allah kita bisa menunjukkan this is the real Indonesia. Iya keren banget lagi ya kalau misalnya ada podcast GGA di sana kali ya. Kita bikin, kita hadirkan, kita mintakan izin. Iyalah, ya. Siap. Nanti bahkan juga nanti beberapa tokoh Malaysia diundang. Podcastnya jangan hanya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia aja, betul ya kan? gitu. Coba nanti ini yang konsep itu kenapa kita juga akan menggandeng, insya Allah kalau lancar kita menggandeng juga dengan pihak Malaysia. Jadi bikin kolaborasi.
Jadi Sama KOL juga itu perlu tuh Pak, KOL kita influencer ya, tuh biar lebih KOL ramai kita lagi ajak acara. ke KOL yang kemarin sudah kita ajak untuk ke Lombok, ke Labuan Bajo, kita undang kembali. Oke. Ya kan? Ini semangat itu borderless. Oke. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan mereka, insya Allah kita bisa jalan. Target berapa UMKM ataupun brand yang dibawa dari Indonesia nih Pak? Kalau saya sebanyak-banyaknya dan tapi yang sebagus-bagusnya. Oke. Ya, karena kembali kita adalah kita country branding. Kita menyampaikan image Indonesia. Oke. Ya, saya selalu di Malaysia juga Bu, selalu saya bilang kalau ada acara kita lihat kita mampu nggak dalam waktu yang singkat untuk membangun suatu yang bagus. Nggak Pak, kita taruh aja produk. Oh nggak, kalau emang kita nggak mampu, jangan kita lakukan pameran. Nanti orang lihat, Betul. oh jangan beli produk Indonesia cuma gitu-gitu aja, jangan. Hmm. Nah ini yang gitu-gitunya aja. Tapi kalau kita lihat nih, tempatnya gitu-gitu tapi produknya bagus. Nah ini Nah, siap. gitu-gitu aja nih ada dua, gitu-gitu aja dalam bentuk humble tapi yang menunjukkan prestasi yang bagus. Oke. Gitu. Pak, saya mau tanya nih, karena kita kan dekat dengan asosiasi UMKM juga ya Pak, dari F&B juga, terus dari fashion dan berbagai macam industri. Di kondisi saat ini kita selalu bilang in this economic situation itu banyak banget yang menjerit nih Pak, PHK ada di mana-mana dan teman-teman UMKM juga cerita banyak sales yang menurun. Nah, saya pengen tahu nih tanggapan Bapak yang memang di bidang economic affair itu gimana di kondisinya di Malaysia, UMKM kita di sana juga mengalami yang sama atau gimana nih Pak? Itulah makanya kenapa salah satunya saya di sini bulan Juni lalu saya ke Bali untuk Bali and Beyond Travel Fair. Satu ya di bidang tourism. Kita melihat, kita mengundang, membawa para wisatawan Malaysia datang. Bukan hanya untuk melihat keindahan alam Indonesia. Itu udah pasti melihat. Tapi yang kedua apa? Dia spending. Dia ikut tour. Berarti kan spending itu artinya ada ya dia membeli produk. Produk itu ada yang menjual. Yang menjual itu adalah orang Indonesia yang berarti kan bekerja. Roda ekonomi berjalan. Berarti kan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat hidup jalan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau itu jalan, pengangguran berkurang. Tujuannya ke situ. Tujuannya adalah untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Sudah itu intinya. Ya kan? Besok pada saat MotoGP Mandalika 345, insya Allah saya akan membawa beberapa Malaysian Riders untuk nonton dia berini. Untuk apa? Mereka nanti begitu dapat image yang bagusnya, ayo kita datang lagi, ada turnya, ada produk yang dibeli. Itu kan yang membuat UMKM, ya kan? Dengan membuat berarti dia ada pekerjaan. Makin besar dia merekrut lagi tenaga kerja. Tujuannya adalah menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia lebih sejahtera. Itu. Nah, salah satunya juga event Gebiar Nusantara 2025 ini yang mau diadakan kan November akhir November ya. Tanggalnya udah ada belum? Kita lagi menjajaki ini tempatnya dengan mitra kita juga. Iya, ini salah satu cara juga agar ekosistem ataupun roda ekonomi juga tetap berputar dan teman-teman UMKM ataupun brand lokal bisa dapat kesempatan untuk masuk ke dunia global ya. Karena di sana juga akan ada bayar-bayar kan Mbak. Biasanya akan diundang gitu kan, retail atau segala macam kan. Iya, jadi seperti biasa kita adakan bayar, lalu juga customer langsung boleh datang. Tuh. Langsung. Tapi ada juga B2B-nya, ada berjualan langsung, dan ada business matching yang kita nakodai. Kita tahu di mana kekuatan tertentu di pasar. Jadi kita nakodai. Jadi saya nggak ingin mereka teman-teman hanya datang pameran, habis di pameran enggak. Habis dalam Gebiar, nextnya apa? Justru bekerja itu setelah pameran, ya kan? Oh kita bisa berhasil masuk pasar Malaysia. Betul. Oh kita berkolaborasi dengan pengusaha Malaysia. Gitu. Iya. Dan kemarin ya tahun lalu itu ada teman-teman juga yang udah berangkat ke sana, produknya ludes abis, tapi selain itu mereka tuh dapat buyer juga untuk masuk ke pasar retail di Malaysia. Betul. Keren banget secepat itu loh. Betul. Karena jarang banget tuh ada event kayak gitu Pak, terus secepat itu kita dapat buyer dan produknya memang laku gitu loh. Betul. Karena berarti memang dikurasi baik-baik dan bener-bener dilihat bahwa ini produk tuh masuk ke Malaysia atau enggak. Betul. Gitu kan. Betul. Ya. Keren banget nih, kita harus ikut nih ya. Harus ikut, ya harus ikut. Kita dengan semangat dan jiwa merah putih ini kita bisa lah. Ya Oke, kan? mantap. Pak, ini saya ada pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan wajib yang saya harus tanyakan ke narasumber kita. Silakan. Karena namanya gitu-gitu aja, saya tuh selalu penasaran ya.
di posisi saat ini nih kan Bapak udah jadi Minister Konselornya Economic Affair di Embassy Republik Indonesia di KL. Pernah ngalamin momen gitu-gitu aja gak sih? Dan momen gitu-gitunya apa tuh? Tapi saya nggak mau jawaban yang normatif nih Pak. Biasanya kalau saya tanya ke pejabat, jawabannya normatif banget Pak gitu. Kan gitu-gitu aja tuh bisa lihat dari dua, Apa tuh? ya kan? Kalau gitu-gitu aja yang secara secara wordings mungkin kita lihat gitu-gitu aja tuh business as usual, ya kan? Saya di KBRI saya udah sampaikan saya bekerja nggak mau gitu-gitu aja. Kalau bekerja gitu-gitu aja, bekerja dari jam 9 sampai jam 5, 9 sampai jam 5 di belakang meja, apalagi sekarang udah dengan IT yang ini ya, saya tinggal kirim email, kirim apa ini. Saya nggak mau gitu-gitu aja. Jadi paling tidak saya 80% harus di luar kantor. Bangun relasi, bangun networking, dan cari peluang-peluang pasar dan opportunities. Ya kan? Tapi Bapak pernah nggak ngalamin gitu-gitu aja stuck gitu Pak? Masa nggak pernah sih Pak? Saya pernah waktu saya baru datang, ini cerita sedikit, waktu saya penempatan kedua di Bangladesh, saya datang, langsung saya lihat, karena saya lihat gini, ini di Bangladesh nih apa yang harus saya lakukan, ya kan? Penduduknya 150 juta. Begitu saya lihat pasar, merasa ini kalau nggak dibangun, ini bisa kehadiran saya cuman gitu-gitu aja. Oke. Ya kan? Saya cuman ada apa tuh? Coklat-coklat kecil atau apa, ya kan? Itu Indonesia. Tergeraklah, saya nggak mau gitu-gitu aja. Ya kan? Dalam waktu 3 bulan ya, 100 hari, saya rubah jadi tidak gitu-gitu aja. Ya kan? Jadi kita rubah sehingga produk Indonesia bisa masuk. Mulai dari sambal botol yang pedas sampai dengan gerbong kereta api bisa masuk. Nah sekarang tinggal kita di rubah. Bangladesh tuh, Pak? Di Bangladesh penduduk 150 juta loh, satu emerging market, ya kan? Orang banyak yang bilang, Pak, Bangladesh itu kan GDP-nya rendah. Oke, kalau GDP-nya rendah 50%, berarti purchasing power 50% lainnya juga mampu. Saya masukin Avanza, saya masukin APV, masukkan apa? Jadi kita buat, kalau kita merasa gitu-gitu aja, jangan jadi gitu-gitu aja. Kalau gitu-gitu aja kita aman juga. Datang pagi, pulang sore, datang pagi sore, aman juga. Buat sendiri ya. Buat sendiri. Tapi nggak ada impact ya Pak? apakah itu? Apa kita puas? Ya kan? Sama lah kalau kita bikin podcast gitu-gitu aja. Sekarang terus tadi kan tanyakan, Pak boleh dong Pak pertanyaannya tapi jangan yang normatif. Ya kan? Berarti kan pertanyaan jawabannya jangan yang gitu-gitu aja. Ya kan? Jadi kalau saya bilang we have to be out of the box. Oke. Tapi jangan lupa boxnya, karena boxnya itu wilayah kita. Out of the box, kita melihat box kita tuh dari luar kayak apa sih. Kalau kita out of the box, lupa boxnya, itu yang namanya ada pepatah kacang lupa apa kulitnya. Jadi bingung kita itu. Jadi nah ini gitu-gitu aja ini bagus ya, karena ini mengandung 2 arti. Gitu-gitu aja untuk tampil ke depan lebih dengan jiwa yang humble, dengan jiwa yang gitu-gitu aja, tapi hasilnya sangat produktif. I really appreciate. Keren. Thank you banget Pak Iskandar. Nih seru banget ya kita ngobrol tuh 18 menit ya ada timernya. Thank you banget nih, aku pengen ngobrol lebih banyak lagi sih, tapi kayaknya lebih enak kita ngobrolnya di Malaysia aja Pak nanti. Boleh. Di KL aja ya Pak. Boleh. Nanti. Saya tunggu. Itu yang makanya saya bilang promosi Indonesia, diplomasi Indonesia tidak boleh gitu-gitu aja. Ya. Harus something. Kenapa saya berkolaborasi nanti di bulan November dengan Malaysia? Kalau saya yang memakai baju batik, saya jalan di catwalk, orang bilang, oh iyalah batik baju Indonesia, it's suitable for Indonesian. Tapi kalau yang pakai orang Malaysia, ya kan, orang Malaysia itu ada etnis Chinese, ada etnis India, ada etnis Melayu, beda-beda. Karena it fits to them, ya kan. Nah ini yang harus kita rubah. Gitu-gitunya aja nih podcast gitu-gitunya aja yang keren ini bisa mendorong orang untuk berbuat lebih dari gitu-gitu aja. Sip, mantap. Oke, terima kasih banyak nih Pak Iskandarnya. Saya terima kasih Mas Ali. It's a pleasure. Iya, sama saya juga. It's an honor buat kita dan semoga kolaborasi kita berlanjut nih Pak ya sampai nanti di November nanti kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih.